Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Effendi dengan NIM 21086434, Prodi Penjaskesrek, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan isi makalah saya, yaitu makalah tentang pengertian filsafat olahraga, luang lingkup, kajian filsafat olahraga, dan sejarah perkembangan filsafat. Baiklah, yang pertama saya bahas adalah tentang pengertian filsafat. Pengertian filsafat itu dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Yang pertama, pengertian secara etimologi. Secara filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu filosofia. Akar dari kata tersebut adalah philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmah. Jadi, filsafat secara etimologi berarti love of wisdom, yaitu cinta pada kebijaksanaan. Yang kedua, pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama, Plato. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Yang kedua, René Descartes. Menurut René Descartes, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Selanjutnya, ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat adalah lapangan pikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar nyata, baik material konkret maupun non-material abstrak atau tidak terlihat. Ruang lingkup filsafat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal material. Yang pertama, objek material filsafat. Objek material filsafat yaitu hal yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Selain itu, objek material dapat berupa juga bahan yang menjadi tinjauan peneliti atau pembentukan pengetahuan. Objek material tersebut mencakup apa saja, baik hal-hal yang konkret ataupun hal-hal yang abstrak. Para ahli menerangkan bahwa objek filsafat itu dibedakan atas objek material atau objek material filsafat, atau segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, baik material konkret, fisis maupun non-material abstrak, fisikis, termasuk pula pengertian abstrak logis, konsepsional, spiritual, dan nilai-nilai. Selanjutnya adalah objek formal filsafat. Objek formal filsafat dapat diartikan sebagai sudut pandang yang dijatuhkan kepada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut dari mana objek material itu ditinjau. Objek formal suatu ilmu tidak hanya memberi keutuhan suatu ilmu, tetapi pada saat yang sama membedakannya dari bidang lain. Satu objek material dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, sehingga menimbulkan ilmu yang berbeda-beda. Misalnya, objeknya materialnya adalah manusia, dan manusia itu ditinjau dari sudut pandang berbeda-beda. Di antaranya adalah psikologi, antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Jadi, yang membedakan antara filsafat dengan ilmu-ilmu lainnya terletak dalam objek material dan objek formalnya. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan filsafat. Sejarah perkembangan filsafat dapat dikelompokkan dalam beberapa periode sebagai berikut. Yang pertama adalah zaman Yunani klasik, yaitu periode filsafat Yunani yang memegang peran krusial dalam peradaban manusia, karena pada waktu itu terjadi perubahan besar dalam pola fikir manusia dari mitos-mitos kepada pemikiran-pemikiran rasional. Yang kedua, zaman pra-Yunani kuno. Zaman ini dapat dibedakan dalam tiga macam, atau kita bagi dalam tiga macam.
Yang pertama adalah mitologi. Dianggap sebagai dasar kuat untuk menjelaskan sesuatu alam dan bahkan menjelaskan teka-teki alam semesta. Yang kedua, kesusastraan Yunani. Sebelum filsafat secara formal lahir, karya-karya besar seperti Homerus, Iliad, dan Odysseus, di mana syair dalam karya-karya tersebut selalu digunakan sebagai buku-buku pendidikan rakyat Yunani. Yang ketiga, sudah ada ilmu pengetahuan di Timur Kuno. Terdapat banyak kebudayaan lain sekitar Yunani yang berhadapan tinggi sudah menemukan ilmu-ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah zaman Yunani kuno. Pada zaman ini, Yunani tidak lagi dikuasai oleh mitos-mitos, melainkan logos atau rasio. Sikap ingin tahu dan menemukan hal-hal yang baru. Sikap inilah yang menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Selanjutnya, zaman Prasokrates. Zaman ini dikenal sebagai filsuf alam. Ciri yang menonjol pada manusia adalah pengamatan terhadap gejala kosmis dan fisik untuk mencari dan menemukan prinsip atau asas arche. Selanjutnya, filsafat abad pertengahan. Abad pertengahan ini ditandai dengan teosentrisme dan pengembangan utama adalah para teolog. Selanjutnya, kelahiran pada zaman Renaissance. Zaman ini ditandai oleh kebangkitan dan kelahiran kembali peradaban seni, sastra pada masa lalu, sekaligus zaman terbebasnya pikiran manusia dari ajaran dogmatistik agama. Selanjutnya, zaman modern. Pada masa ini muncullah berbagai pemikiran Yunani antara lain rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Yang terakhir adalah zaman kontemporer. Pada abad ini, tugas filsafat bukanlah membuat pernyataan tentang sesuatu yang khusus, tetapi memecahkan pertimbulan masalah akibat tidak sepahaman terhadap bahasa logika. Baiklah, yang terakhir dari makalah saya adalah kesimpulannya. Secara kesimpulannya, filsafat adalah suatu usaha untuk memahami hakikat persoalan isu secara kritis guna memperoleh pengetahuan yang paling hakiki pada suatu bidang tertentu. Ruang lingkup filsafat adalah sesuatu pikiran manusia yang amat luas. Perkembangan filsafat dari zaman ke zaman akan terus berubah. Filsafat pada zaman sekarang ini sudah mengalami proses yang sangat panjang, yaitu mulai dari zaman purba sampai zaman modern ke zaman kontemporer yang kita rasakan sekarang. Baiklah, hanya itulah makalah yang dapat saya jelaskan dari makalah saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.